Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salim kebajikan. Selamat malam untuk semua peserta kelas debat ilmiah episode 03 dan juga pemateri kita, Kakak Edwin Martinez ya, dari Universitas Andalas. Ya, jadi pada malam hari ini, sebelum kita memulai kelas kita, saya selaku Ketua Divisi Advokasi Medan Debaters Forum ingin menyampaikan sepatah dua kata lah ya untuk membuka acara kita ini. Jadi untuk mungkin di sini ada beberapa teman-teman yang memang sudah rutin mengikuti kelas kita dari yang pertama kali sampai yang ini episode ketiga. Atau mungkin ada teman-teman yang baru bergabung di episode kali ini, tapi sekedar informasi saja bahwa kelas debat ilmiah ini merupakan salah satu program rutin dari Medan Debaters Forum dan merupakan salah satu implementasi dari visi kita yaitu learning, di mana kita bertujuan untuk memfasilitasi dan juga bisa lah ya menjadi fasilitator bagi komunitas debat dan bagi masyarakat umum yang ingin belajar lebih jauh mengenai berpikir kritis. Dan juga di kelas debat ilmiah ini kita tidak memberikan batasan persyaratan bagi para peserta karena kita percaya bahwa di era di abad ke-21 ini termasuklah ya berpikir kritis itu termasuk soft skill yang dibutuhkan oleh para generasi muda dan sehingga kami dari MDF merasa bahwa ini adalah suatu hal yang urgent untuk dibuat gitu ya, untuk diimplementasikan. Dan berpikir kritis tidak selalu hanya dalam media debat, tetapi di media debat merupakan salah satunya, sehingga dalam kelas debat ilmiah ini kita tidak membatasi pesertanya apakah dia harus berpengalaman di dalam debat dan sebagainya. Dan tapi harapannya apa yang didapat dari setiap kelasnya itu dapat diimplementasikan dalam bentuk kompetisi supaya lebih lagi pengetahuan yang kita ataupun daya berpikir kritis kita itu lebih gitu. Nah, maka dari itu pada kesempatan kali ini saya secara resmi selaku Ketua Divisi Advokasi Medan Debaters Forum membuka kelas debat ilmiah episode 03 dan semoga selama lebih kurang 1,5 jam ke depannya kelas ini dapat berjalan dengan baik dan dapat memberikan banyak kontribusi kepada teman-teman peserta debat hari ini. Sekian saja dari saya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Wabarakatuh. kasih Kak Anissa. Selanjutnya kita sesi foto bersama ya. Untuk para peserta dipersilahkan untuk membuka kamera agar saya bisa mengambil hasil screenshot yang ada pada layar PC. Oke, semuanya udah ready. Oke, saya ambil ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman. Kemudian acara yang kita tunggu-tunggu yaitu penjelasan materi dari Bang Edwin, yaitu mengenai tips memahami filosofis, argumentasi atas mosi debat filosofis. Kepada Bang Edwin, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada moderator dan juga panitia dari Medan Debaters Forum yang telah mengajak kolaborasi hari ini dan mengundang kami untuk menjadi pemateri. Dan yang teristimewa adalah buat teman-teman peserta semuanya, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Nah, mungkin teman-teman semuanya, sebelum saya masuk ke ranah materi, mungkin izinkan saya untuk
memberikan apresiasi saya khususnya kepada Medan Debaters Forum yang selalu konsisten dalam rangka melakukan advokasi dan juga edukasi terkait debat dan pemikiran kritis kepada seluruh mahasiswa maupun siswa ya, baik itu pengamat debat maupun debaters, dan saya justru sangat mengapresiasi ini. Kenapa? Karena ada banyak komunitas debat di Indonesia yang mungkin sekedar untuk mengangkatkan webinar atau pelatihan mungkin ada, tapi bicara soal konsistensi, nah ini yang cukup langka saya lihat, dan saya lihat Medan Debaters MDF ya itu cukup konsisten dalam hal ini dan itu sangat luar biasa. Itu yang pertama. Kemudian untuk klarifikasi, jadi untuk background ya, ini kan tadi disampaikan tadi terkait Universitas Andalas ya. Saya udah lama nggak pakai background itu karena sudah lama lulus. Jadi mungkin kalau untuk background saya lebih senang membawanya ke forum debat Sumbar. Jadi lebih kerasa representasi dari teman-teman Sumatera Barat. Oke, teman-teman semuanya, hadirin yang berbahagia. Hari ini saya dikasih judul dari panitia, yaitu Persiapan KDMI 2021, Tips Memahami dan Berargumentasi Atas Mosi Debat Filosofis. Nah, ini karena biasa jadi debater ya, jadi mungkin penyampaiannya akan saya coba untuk sistematis mungkin. Pertama, starting dulu ke judulnya, yaitu Persiapan KDMI 2021. Mengapa ini menjadi salah satu judul yang saya pribadi juga tertarik untuk memberikan materi di sini? Karena di tahun ini KDMI mengalami perubahan sistem yang itu sangat signifikan, yaitu dari ASEAN Parliamentary ke British Parliamentary. Nah, kalau teman-teman NUDC tentu sudah terbiasa dengan British Parliamentary ya. Nah, mungkin untuk debat bahasa Indonesia ini adalah kali pertama, dan apabila kita tidak mengantisipasi dengan baik, maka ini bisa jadi akan menjadi blunder yang sangat fatal. Oke, kita akan lihat dulu kira-kira apa kaitannya antara KDMI ini dengan mosi debat filosofis. Nah, hadirin sekalian yang berbahagia, jadi untuk sistem debat, ini background saya adalah orang yang pernah berada pada sistem ASEAN Parliamentary dan juga pernah berada pada sistem British Parliamentary. Nah, menurut hemat saya, hal yang paling signifikan ya perbedaannya antara sistem AP dan sistem BP itu adalah, pertama, sistem BP itu lebih padat materi. Itu yang lebih saya lihat. Kenapa? Karena ada 4 tim, ada opening government, opening position, ada closing government, dan closing opposition. Nah, ada 4 tim yang mereka saling bertanding, berargumentasi, ya, yang mana ini akan membantu yang namanya itu dinamika perdebatan dan dinamika argumentasinya itu akan lebih maksimal dicapai di sisi British Parliamentary ketimbang di ASEAN Parliamentary. Nah, kenapa saya katakan demikian? Di dalam ASEAN Parliamentary yang kita tahu ada 2 tim, pro dan kontra, itu juri memikirkan juri dalam hal memberikan penilaian itu lebih simpel dalam ASEAN Parliamentary karena hanya persoalan menang atau kalah, gitu ya. Hanya ada 2 tim, jadi ada persoalan menang dan persoalan kalah. Sedangkan di dalam sistem British Parliamentary itu deliberasi yang dilakukan adalah siapa di antara keempat tim ini yang mampu memberikan argumentasi yang menciptakan kondisi yang lebih baik dari status quo. Jadi siapa yang lebih berdampak, siapa yang lebih berefek, dan kemudian siapa yang lebih logis dalam hal membawakan argumentasinya di antara 4 tim tadi. Jadi tantangan yang akan dialami oleh debater maupun juri di sistem BP itu akan menjadi lebih sulit. Kenapa? Karena ada 4 tim yang itu penentuan urutannya harus ditentukan oleh dewan juri tersebut. Nah, sekarang kita masuk kepada mosi filosofis. Sederhananya teman-teman, ya sederhananya, pembagian mosi itu kalau kita lihat dari kontennya, kan ada practical motion dan philosophical motion. Kan gitu ya, itu yang paling sering diajarkan di dalam seminar-seminar debat ataupun pelatihan debat. Namun, kalau saya lihat berdasarkan experience, pengalaman saya di dalam dunia perdebatan, baik sebagai peserta maupun di penjurian, sebenarnya teman-teman, antara practical dan philosophical motion itu seringkali dia saling beririsan satu sama lain, terutama dalam debat parlemen. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena, saya mulai dari practical motion dulu ya. Practical motion atau mosi kebijakan itu kan identik dengan mosi yang berkenaan tentang realita di kehidupan sehari-hari. Misalnya,
Oke, ya, ya, oke. It's okay. Nggak masalah, nggak usah. Kita akan lebih banyak tanya jawab di sini. Nah, jadi untuk practical motion atau mosi kebijakan, itu kita bakal lebih banyak berbicara tentang kebijakan pemerintah. Ya, apakah itu akan menerapkan sebuah kebijakan baru? Apakah kita ingin menciptakan sebuah larangan baru? Ataukah mungkin kita ingin menghapuskan kebijakan yang sudah ada? Nah, itu untuk mosi kebijakan. Sedangkan mosi debat filosofis, itu ranahnya tidak hanya sekedar siapa yang dapat memberikan impact, tapi kita masuk kepada value atau nilai apa yang sedang diperjuangkan, baik di sisi pro maupun sisi kontra. Nah, sekarang saya katakan beririsan. Kenapa? Karena antara practical motion dengan philosophical motion di dalam debat parlemen itu hampir tidak ada hampir tidak ada pemisahannya. Jadi mereka saling berkaitan satu sama lain. Saya kasih contoh. Misalnya, mosi yang paling klasik misalnya, terkait wacana hukuman mati bagi koruptor. Katakanlah seperti itu. Itu kan kalau dikontekstualisasi sama tim pro-nya ke arah misalnya hukuman mati bagi koruptor untuk konteksnya adalah Indonesia, misalnya seperti itu. Nah, pun jika seandainya mereka konteks ini ke kebijakan pemerintah Indonesia, tetap pada akhirnya starting argumen mereka pasti akan berkaitan dengan filosofi apa yang mereka bawa di dalam perdebatan tersebut. Apakah filosofi keadilan, apakah filosofi kesetaraan, atau mungkin filosofi kepastian hukum. Nah, kan lagi-lagi berkaitan dengan filosofi, walaupun dia adalah mosi kebijakan. Atau kita balikkan, mosi filosofis, misalnya seperti itu. Misal kita akan berbicara tentang gender. Nah, ini kan paling sering muncul ya di mosi-mosi debat parlemen ya, kayak KDMI atau NDC. Kita bicara tentang perspektif gender. Katakanlah tentang hak wanita di dalam, misalnya apa ya contohnya? Contohnya hak wanita untuk speak up dalam rumah tangga. Jadi tentang pengambilan keputusan, apakah wanita dapat lebih dominan ataukah wanita selamanya akan menjadi pihak yang inferior. Nah, kesan pertamanya itu terkesan seperti mosi filosofis ya. Perdebatannya mungkin akan berada di ranah nilai atau hal-hal yang abstrak dalam pemikiran. Tapi teman-teman, terkadang apabila setup yang dibangun oleh pembicara government atau pembicara pertama pro-nya diarahkan kepada konteks kekinian, katakanlah konteksnya di Indonesia atau konteks dunia secara universal, maka beberapa hal seperti data ataupun logika yang sudah ada di dunia itu terpaksa harus dimasukkan dalam perdebatan tersebut. Contoh terkait bagaimana anggapan masyarakat hari ini tentang wanita, khususnya di Indonesia. Nah, itu kan akan ada kajian sosiologisnya di sana. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata di dalam mosi filosofis sekalipun akan ada kaitannya dengan mosi kebijakan. Makanya ketika ada yang mendikotomikan ini adalah mosi filosofis dan mosi praktikal, saya sangat tidak setuju. Kenapa? Karena keduanya seringkali saling berkaitan. Nah, itu satu hal pertama yang harus digarisbawahi. Kemudian yang kedua, mosi filosofis itu urgen untuk teman-teman kuasai. Nah, kenapa? Karena mayoritas, ini saya lihat ya dalam KDMI, khususnya KDMI ya, karena kita topik kita KDMI, saya lihat dalam KDMI sejak tahun 2018 sampai tahun 2020, jadi 3 tahun terakhir, itu mayoritas mosinya adalah mosi filosofis, yaitu mosi yang sebenarnya tidak menuntut data, ya, mosi yang tidak menuntut data atau pengetahuan kita tentang realita yang terjadi kekinian, tapi dia lebih menuntut analisa kita terhadap suatu case atau terhadap suatu kasus. Dan itu jumlahnya mencapai 70-80%, teman-teman. Jadi ini menguasai mosi debat filosofis ini adalah bagian terpenting kalau Anda ingin survive atau mungkin breaking di KDMI. Nah, itu urgensinya ingin saya. Sekarang kita sudah paham betapa penting untuk memahami ini. Sekarang kita masuk kepada ranah atau istilah dari filosofi itu sendiri. Filosofi, mungkin banyak yang ingin mengartikan atau mendefinisikan arti dari filosofi itu sendiri. Filosofi mungkin identik sama kopi, filosofi mungkin identik dengan hal-hal yang ribet, atau mungkin pemikirannya Socrates, Aristoteles, Plato, kan gitu ya. Mungkin berbicara tentang filosofi itu sering kesannya kayak, wah, orang pintar nih, wah, ini orangnya suka overthinking nih, ya kan identiknya filosofer tuh orang yang suka overthinking ya, memikirkan sesuatu yang bahkan belum terjadi. Nah, katakan seperti itu. Jadi sekarang mari kita sepakati dulu apa pemaknaan kita terhadap filosofis. Kalau saya pribadi, memaknai filosofis ini adalah tentang suatu case atau suatu persoalan yang itu kita pikirkan, yang kita kupas,
ya, secara mendetail. Artinya apa? Kita terus mempertanyakan sebab dan sebab dari peristiwa tersebut. Nah, kalau di dalam proses yang disampaikan oleh Socrates, ini dinamakan dialektika, yaitu proses kita untuk mempertanyakan kembali apa yang selama ini kita rasa kita sudah ketahui. Contoh, misalnya, kita berdebat tentang misalnya mosi keadilan dan hak asasi manusia. Kita berbicara tentang, taruhlah, apakah kita sepakat bahwa Papua OPM ini akan dijadikan organisasi, dilabeli sebagai organisasi teroris atau tidak. Misalnya kita berdebat tentang hal itu. Nah, mungkin kita selama ini menyangka OPM ya teroris, gitu ya. OPM ya teroris, karena branding media itu dibangun, dikonsumsi seolah-olah memang OPM lah yang salah, gitu kan. Dan tidak ada kajian lebih lanjut mengapa mereka memberontak. Nah, menariknya, ketika kita mengkaji hal ini, terutama dalam perdebatan, kita akan mencoba melihat permasalahan ini dari dua sisi. Ya kan? Melihat permasalahan dari dua sisi. Dan kita sebagai debater tentunya tidak akan terjebak dengan framing atau penggiringan opini yang dibangun oleh media. Jadi ketika media mengatakan bahwa OPM serta-merta adalah subjek yang mesti disalahkan dalam hal ini, ketika kita debat bisa jadi kita akan menimbulkan kesimpulan yang berbeda. Jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan ternyata mereka memberontak itu karena ketidakadilan yang terjadi di masyarakat mereka, kan bisa jadi seperti itu. Atau mungkin jangan-jangan mereka memberontak karena ada faktor lain seperti diskriminasi rasial dan lain sebagainya. Kayak gitu. Nah, jadi tindakan kita di dalam hal berfilosofi adalah mempertanyakan kembali, ya, mempertanyakan kembali apakah kita sebenarnya benar-benar tahu nggak dengan persoalan ini. Nah, disitulah menariknya, teman-teman. Oke, itu definisi filosofis yang akan kita bicarakan pada malam hari ini, yaitu soal perkara yang mungkin Anda melihatnya, tapi belum tentu Anda mengamatinya. Kayak kata Sherlock Holmes ya, dalam novel yang dibuat Arthur Conan Doyle, ya, Anda mungkin melihat, tapi Anda belum tentu mengamati. Kayak gitu. Nah, jadi di dalam suatu case yang itu berbau filosofis, itu kita mempertanyakan kembali sedetail-detailnya. Oke? Nah, itu definisinya. Sekarang, kita masuk kepada tips memahami dan berargumentasinya. Mungkin kita mulai dari memahami dulu, karena kita akan sulit berargumen kalau kita tidak paham. Pertama, teman-teman, terkait filosofis terlebih dahulu. Teman-teman harus pegang, yang pertama itu adalah, ketika kita berbicara tentang filosofi dari sebuah mosi, atau filosofi dari sebuah kasus, maka hal pertama yang harus kita dudukkan adalah, nilai apa yang ingin kita perjuangkan. Contoh, berbicara soal OPM tadi, misalnya. Kita sebagai tim pro, yang itu kita mendukung pelabelan organisasi teroris terhadap OPM itu. Nah, hal pertama yang harus kita set up, terutama di dalam case building adalah, value apa yang sedang kita perjuangkan. Misalnya, kita di sisi pro, kita ingin memperjuangkan, yang pertama itu adalah keamanan dan keselamatan dari warga Papua itu sendiri. Nah, misalnya itu yang menjadi value mendasar kita, keamanan dan keselamatan warga Papua itu sendiri. Kemudian apalagi value yang kedua yang mungkin akan kita perjuangkan? Keutuhan dari NKRI. Kayak gitu. Dan value yang ketiga adalah keadilan untuk semua orang. Nah, jadi teman-teman, setidaknya, nah ini masuk kita ke ranah yang kedua. Ranah pertama, tentukan value yang ingin teman-teman perjuangkan. Itu yang pertama. Ranah yang kedua, di dalam mosi debat filosofis, itu biasanya terdapat 3 layer. Oke? Terdapat 3 layer. Ini boleh dicatat mungkin kalau bagi teman-teman hal yang baru, tapi kalau yang sudah terbiasa mungkin bisa jadi diskusi buat kita. Nah, 3 layer apa yang terdapat di dalam mosi debat filosofis ketika kita mencoba untuk memahaminya? Layer pertama adalah isu utama apa yang menjadi concern bagi banyak orang. Ya, saya ulang. Layer pertama adalah isu utama apa yang menjadi concern bagi banyak orang. Nah, saya katakan di sini teman-teman, ini menjadi layer pertama, ini berdasarkan pertama adalah upgrade pengetahuan saya tentang debat dan pengalaman. Kalau teman-teman lihat dari first principle yang mungkin Anda biasa dapat materinya dalam bahasa Inggris ya, kalau nggak salah saya ada yang cetakan tahun 2014, ada yang cetakan tahun 2016. Nah, kalau dalam rumus first principle di tahun 2016 mungkin dikatakan hal pertama yang harus kita kuasai dari mosi filosofis adalah misalnya dia katakan kira-kira konteks apa yang ingin kita bawakan, kemudian juga tujuan apa yang ingin dicapai. Mungkin dia berangkat pemahamannya dari sana. Tapi teman-teman, di era 2019, 2020, bahkan sampai sekarang,
Justru ketika Anda ingin meyakinkan suatu filosofis, hal pertama yang biasa dibawakan di background itu adalah apa hal yang viral. Itu landasan pertamanya. Kenapa ini menjadi suatu mosi yang menarik untuk diperbincangkan? Ya, berangkat dari hal yang viral terlebih dahulu. Tentang OPM ini apa yang viral? Identik dengan kekerasan. Ya enggak? Identik dengan penculikan, identik dengan pembunuhan, sampai kepada case pembunuhan jenderal waktu itu. Nah, ini tentu menjadi suatu kekhawatiran bagi masyarakat Indonesia, apakah negara kita dalam keadaan baik-baik saja? Nah, seperti itulah teman-teman, bahwa ternyata ilmu debat itu upgrade. Makanya saya selalu menyanggah ketika ada yang mengatakan kayak gini misalnya, Bang, tapi kan nggak kayak gitu, Bang. Kemarin kami diajarin gini. Saya tanyakan, kamu diajarin tahun berapa? Nah, jadi dari tahun ke tahun, ilmu debat itu terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tren yang terjadi di masyarakat. Karena debat ini adalah sebuah seni untuk berargumentasi, sebuah seni untuk meyakinkan dari umat manusia itu sendiri. Nah, mungkin kalau orang-orang zaman dulu gampang teryakinkan dengan teori-teori dan data-data. Nah, bisa jadi dengan orang-orang zaman sekarang itu aja nggak cukup. Mereka butuh narasi-narasi yang membangun, mereka butuh narasi-narasi yang filosofis, mereka butuh narasi-narasi yang mungkin bagi mereka itu make sense. Dan pemaknaan dari make sense itu sendiri berubah-ubah dari tiap tahun, teman-teman semuanya. Nah, itu yang harus kita waspadai. Jadi, 3 layer ini, layer pertama atau layer permukaan adalah isu apa yang menjadi concern utama. Apa indikasinya itu menjadi concern utama, apa yang viral. Biasanya kayak gitu. Apa yang viral, apa yang menjadi keributan, apa yang menjadi kontroversi. Itu layer pertama untuk mosi debat filosofis. Oke, dan tanggung jawab ini harus terselesaikan sejak pembicara pertama, khususnya sebagai debater ya. Argumentasi utama harus tuntas di pembicara pertama, baik itu dalam sistem BP maupun dalam sistem AP. Kayak gitu. Oke, kemudian kita berbicara layer yang kedua. Layer yang kedua, setelah kita tahu justifikasi masalahnya, kita harus sampai pada persoalan impact. Impact atau dampak apa yang ingin kita berikan terhadap masalah tersebut. Nah, jadi setelah kita identifikasi permasalahannya apa, ya, kemudian kita pahami apa sih yang menjadi concern hari ini, isu utama hari ini, kita harus mencari tahu kira-kira impact apa yang ingin kita ciptakan, kondisi ideal apa yang ingin kita capai dari mosi perdebatan ini. Nah, jadi nanti kemenangan akan ditentukan berdasarkan tim mana yang lebih baik dalam hal menyampaikan argumentasi yang secara rasionalisasi dapat memberikan impact terhadap status quo. Oke, saya ulang lagi ya. Di dalam sistem debat, baik itu AP maupun BP, yang akan dapat dimenangkan, ya, selain dari justifikasi setuju atau tidak setujunya, siapakah tim yang dapat memberikan impact lebih baik terhadap status quo. Jadi kalau Anda hanya sekedar menarasikan apa yang sudah terjadi di ranah status quo, misalnya, contoh, kita memasok telur hanya dari peternak-peternak yang tidak menggunakan kandang baterai. Nggak tahu ya? Oke, nih saya akan jelaskan. Mungkin teman-teman bisa lihat. Nah, terkait isu kandang baterai ini, saya ambil contoh. Itu mencuat itu dalam 1 bulan terakhir, khususnya di bulan Mei, yaitu kandang baterai dulu harus kita pahami ya. Kandang baterai ini adalah sebuah teknologi kandang yang ukurannya sangat sempit, yang itu diperuntukkan untuk ayam petelur. Jadi kalau Anda berternak ayam yang memang tujuannya untuk menghasilkan telur, nah itu ada kandang khusus yang memang digunakan untuk meningkatkan produktivitas telur. Kandangnya itu sangat sempit, teman-teman. Pas seukuran badan ayam itu. Pas banget. Kebayang nggak kalau film-film Vietnam ya, penjara Vietnam itu pas banget sama ukuran badannya. Jadi logikanya itu seperti ini. Logikanya itu adalah karena ukurannya sempit, itu akan membatasi gerak ayam tersebut, maka ayam tersebut akan fokus untuk bertelur. Nah, gitu logikanya. Dan keuntungannya banyak banget, seperti pengendalian makanannya, karena dia satu kandang untuk satu ayam, jadi otomatis makanannya bisa lebih dijatah ya. Sedangkan kalau di kandang besar kan ada ayam yang cukup mendominasi kan, ya enggak? Ada ayam yang mendominasi, ada ayam yang termarginalkan gitu kan ya. Kalau ayam yang kuat tuh banyak makannya, kalau ayam yang lemah itu dia nyuruk-nyuruk lah di istilahnya sembunyi-sembunyi dia di sudut kandang gitu kan. Nah, jadi kandang baterai ini tadi memungkinkan banyak keuntungan. Simpelnya seperti itu. Nah, sekarang apa yang menjadi concern masyarakat hari ini? Yaitu ketika
pegiat atau pemerhati hak asasi hewan, mereka menyatakan bahwa praktik kandang baterai ini harus dihentikan karena itu menyiksa psikis dan fisik ayam itu. Dianggap ayam ini tidak dapat bersosialisasi. Dianggap ayam ini tidak akan mampu bergerak seperti naturalnya. Karena kita tahu ayam ini naturalnya kan suka jalan-jalan, ya kan, ngepak-ngepak sayap walaupun nggak terbang ya. Kemudian juga tentunya interaksi dengan teman-temannya, dengan lawan jenisnya, kayak gitu kan. Nah, sedangkan di dalam kandang baterai itu ya mereka nggak bisa ngomong apa ya, cuma bisa duduk tegak bertelur, duduk tegak bertelur makan, duduk tegak bertelur makan, cuma itu. Nah, ini yang menjadi concern-nya. Oke. Nah, sekarang ketika ini menjadi concern bagi masyarakat khususnya para pemerhati hewan tadi, ini kemudian para pemerhati hewan ini membuat petisi untuk kemudian mencoba menyerukan boikot terhadap perusahaan yang masih pro ke kandang baterai ini tadi. Artinya kayak perusahaan-perusahaan makanan siap saji yang itu mereka masih memasok telur dari peternak-peternak yang pro kandang baterai tadi. Dan tahu nggak faktanya teman-teman? Faktanya adalah 82% sampai 88% peternak ayam kita di Indonesia itu masih menggunakan teknologi kandang baterai. Nah, disinilah menimbulkan dilema, sehingga pada akhirnya mosi ini dapat layak untuk diperbincangkan. Di satu sisi, kita ingin memperjuangkan hak-hak asasi hewan. Ya, saya nggak tahu ya, entah siapa yang memberikan hak hewan, ya, karena hewan tidak dijamin dalam konstitusi. Ya. Saya nggak tahu juga. Anggaplah ini ada ya, hak hewan ya. Nah, bagaimana kita di satu sisi ingin menjamin hak-hak hewan untuk hidup layak dan hidup bahagia, walaupun in the end of the day kita akan memotongnya gitu ya. Nah, bagaimana kita dapat memberikan hidup yang layak atau bahagia bagi hewan ini, dan di satu sisi dilema yang kita hadapi adalah bagaimana memastikan peternak tetap bisa menjaga margin keuntungan mereka, ya kan? Nah, di sini ada dilema. Nah, ini yang menarik, hal ini menjadi sebuah mosi perdebatan. Jadi layer pertamanya adalah filosofi apa yang ingin kita perjuangkan, value apa yang ingin kita perjuangkan. Kalau saya di sisi pro misalnya sebagai pihak yang ingin menyerukan pemerintah untuk melarang kandang baterai, saya mungkin akan bawa argumentasi ke arah pertama, tentu value-nya dulu ya. Value-nya adalah kita menyadari bahwa setiap makhluk hidup itu berhak untuk hidup nyaman, gitu. Misalnya kayak gitu, itu value yang saya bawa. Kemudian yang kedua, value kedua yang saya bawa adalah setiap konsumen itu berhak mendapatkan produk yang berkualitas. Karena katanya, dengan katanya ya, isu yang beredar, kalau kandang baterai ini membuat ayam stres dan banyak yang mati, katanya kayak gitu ya. Menjaga keuntungan mereka dan menjaga bisnis mereka. Kayak gitu. Nah, 3 value ini sebaiknya sudah di-set up sejak awal oleh pembicara pertama tim pro. Ya, harus di-set up. Yang pertama, siapa yang dapat mampu memberikan argumentasi yang itu akan pro terhadap kebaikan ayam tersebut. Kemudian yang kedua, siapa yang dapat dimenangkan dalam perdebatan ini adalah siapa yang dapat meyakinkan dewan juri, dan tentunya kita semua, mana yang lebih membawa dampak paling baik untuk konsumen. Dan yang ketiga, concern ketiga adalah siapa di antara kedua tim atau keempat tim yang lebih mampu untuk memberikan proposal sehingga pada akhirnya hak asasi hewan ini terakomodir. Di sisi yang lain, keuntungan dari peternak tersebut bisnisnya juga terakomodir. Nah, demikianlah cara kita untuk melakukan setup debate dalam mosi filosofis, teman-teman. Kita harus membangun setup debate yang fair, yang berimbang, dan itu memang layak untuk diperdebatkan. Tapi kalau dari awal Anda membangun setup debate-nya hanya concern ke hak ayam itu sendiri, maka tentunya ini akan menjadi penilaian yang minus bagi dewan juri. Kenapa? Karena ketika Anda hanya concern ke hak ayam, tapi Anda tidak concern ke keuntungan peternak, atau bagaimana mereka akan tetap melanjutkan bisnisnya, maka itu sama aja bohong. Oke, nah ini mungkin sebuah masukan sekaligus mungkin introspeksi juga buat kita selaku debater yang terkadang suka salah menentukan mana yang urgen dan mana yang tidak urgen. Oke, jadi kita sebagai pro maupun kontra, kita harus bisa mengakomodir kekhawatiran tadi. Oke, perbedaan letaknya pro dan kontra di mana? Perbedaan antara pro dan kontra adalah proposal yang akan diajukan. Nah, di situ teman-teman letak berbedanya. Ya, jangan nanti
perdebatannya malah jadi debat kusir. Saya sering temukan kayak gini, ketika berbicara debat filosofis, sering ujung-ujungnya, terutama di Better Bahasa Indonesia ya, sering ujung-ujungnya ke debat kusir. Mereka malah memperdebatkan, oh berarti tim pro tidak peduli pada keuntungan petani ya, peternak ya. Terus yang satu lagi, oh berarti tim kontra tidak peduli pada nasib ayam ya. Loh, kok debatnya ke sana? Ya, kalau concern value-nya kita masih berbeda, debat yang akan terjadi itu akan debat kusir. Makanya di sini menjadi penting bagi pembicara pertama tim pro untuk mendudukkan setup debate yang baik, ya, mendudukkan setup debate yang clear dan berimbang sehingga pada akhirnya ini layak untuk diperdebatkan. Oke, fine, Bang. Gimana jika seandainya setup debate yang dibangun tim pro tidak bagus? Maka disinilah tanggung jawab kita sebagai pembicara pertama oposisi untuk memberikan challenge definition. Oke, nah challenge definition, Anda challenge setup debate yang mereka bangun sehingga pada akhirnya Anda bisa menawarkan setup debate yang lebih baik. Dengan catatan, harus ada rasionalisasi mengapa Anda ingin mengganti setup debate-nya. Tapi kalau Anda hanya mengatakan, ya baiklah kami akan men-challenge, ya terus nggak dilengkapi dengan alasan, ya itu sama aja dengan tidak. Karena hal yang terpenting dari debat parlemen adalah alasan Anda mengatakan hal tersebut, bukan paparan data. Ini sekali lagi saya ulang ya. Pertandingan debat parlemen bukan tanding siapa yang paling banyak data, tapi adalah pertandingan siapa yang analisisnya lebih konkret. Oke, siapa yang proposalnya lebih masuk akal. Sampai di situ, Bang? Oke. Nah, itu dia yang ingin saya sampaikan di layer kedua. Siapa yang dapat memberi impact lebih baik terhadap status quo. Kemudian, yang ketiga, layer yang ketiga, ini adalah pengembangan yang paling besar dari mosi filosofis itu sendiri, yaitu bagaimana Anda dapat meyakinkan masyarakat terkait proposal yang Anda bawa, baik di sisi pro maupun di sisi kontra. Katakanlah misalnya, kita berbicara persoalan kandang baterai tadi. Oke, pro mengatakan ini melarang kandang baterai. Terus bawa proposal, misalnya, contohnya gini misalnya, mereka bawa proposal buat kandang besar, tapi, Oke, misalnya nih, saya di sisi pro, saya ingin melarang kandang baterai tadi. Nah, mungkin fokus utama yang ingin saya bawa, terutama dalam hal menyelamatkan keuntungan dari peternak ini adalah saya akan fokus ke titik distribusinya. Bahwa ternyata problem yang mesti kita solving, problem kita solving lebih baik adalah yang pertama distribusinya, serta hilirisasi industri peternak tersebut. Dan bagaimana cara kita mengakomodir peternak-peternak kecil tadi yang mungkin mereka sulit untuk memiliki modal besar untuk membangun kandang tadi, mungkin saya akan berikan solusi bahwa mereka fokus kepada peternakan organik. Karena kalau peternakan organik, itu kan, harga telurnya kan lebih mahal ya. Orang lebih mengapresiasi teknologi-teknologi yang organik tadi. Karena organik kan identik dengan bebas bahan kimia, kemudian juga lebih alami, lebih natural, lebih baik untuk kesehatan. Nah, jadi mungkin kita fokus kepada bagaimana branding dari peternak lokal itu sendiri yang lebih mengedepankan ternak organik. Dan bagaimana mereka mencari marketnya, disinilah kemudian perlu hadirnya startup dan juga pemerintah untuk mendukung distribusi ini dapat terjadi. Sehingga pemerintah mungkin memfasilitasi dari segi akses hosting website yang gratis, dan kemudian para entrepreneur dari kalangan muda itu disupport untuk mengembangkan ternak lokal. Nah, mungkin Abang akan bawa solusi seperti itu yang mungkin tidak terpikirkan oleh banyak orang. Dan ini akan menjadi catatan yang bagus bagi Dewan Juri untuk memberikan poin tinggi. Bahkan dalam sistem DP bisa di atas 80. Nah, kira-kira seperti itu, teman-teman. Ya, jadi jangan hanya terpaku ke soal ukuran kandangnya aja. Saya sering lihat nih, saya sudah cobakan mosi kandang baterai ini ke beberapa tim yang kebetulan saya pegang untuk latihan. Rata-rata mereka, rata-rata yang saya lihat, itu terpaku kepada proposal dari tim pro-nya, oke kita larang kandang baterai, kemudian kita ingin mempropos perlebar kandangnya katanya. Tambah kandangnya agak sekian senti lagi, kayak gitu. Lah, terus mereka tidak ada menjelaskan dari mana cost-nya, dari mana biayanya. Apakah kemudian, masuk kita ke layer 3 tadi ya, apakah kemudian peternak-peternak kecil kita akan dapat accept dengan solusi tersebut? Itu pertanyaannya, makanya saya katakan, layer ketiga dari mosi filosofis adalah bagaimana Anda dapat meyakinkan bahwa solusi yang Anda bawa itu acceptable. Baik itu dari segi duitnya, baik itu dari segi simpelnya, kesederhanaannya. Ya, kenapa teman-teman? Karena kita tahu di era 4.0 ini, konsumen serta produsen itu, mereka memiliki pemikiran yang semakin gila dan ekspektasi yang semakin gila dari zaman-zaman sebelumnya. Kalau di zaman dulu, orang masih bisa maklum kayak gini ya, harga berbanding lurus dengan kualitas, gitu kan ya.
Mungkin kita masih maklum, oh iyalah, kenapa kok mahal ini merek tas ini? Oh iyalah, harga berbanding lurus sama kualitas. Oh, kenapa kita beli merek Adidas? Oh iya, harga berbanding lurus sama kualitas. Tapi teman-teman, sekarang konsumen kita udah pada gila, dan itu yang mesti dipenuhi oleh produsen kita. Makanya saya katakan, konteks debat tahun 2014 itu sangat berbeda dengan 2020. Contohnya, Anda punya HP mungkin kayak Oppo atau Redmi, ya, yang itu kita tahu itu buatan Chinese, ya, buatan Cina. Coba lihat fiturnya, mana yang lebih canggih dengan fitur 3 tahun yang lalu. Otomatis, ya jelas lebih canggih kan. Tapi pertanyaannya, mana yang lebih murah? Lebih murah HP sekarang. Dengan teknologi yang lebih banyak, fitur yang lebih banyak, ya, dengan kualitas foto yang lebih canggih, kayak Oppo ya, yang misalnya yang kayak saya ini misalnya jerawatan kan jadi mulus putih misalnya kayak gitu kan, karena efek foto tadi. Nah, jadi permintaan konsumen itu semakin gila dari waktu ke waktu. Mereka menginginkan kualitas yang bagus. Mereka menginginkan barang yang dapat diterima dengan cepat. Mereka menginginkan appearance atau penampilan yang menarik, serta mereka menginginkan harga yang murah. Gila nggak tuh? Emang gila. Nah, jadi tuntutan-tuntutan masyarakat hari ini tuh gimana ya? Semakin meningkat dari waktu ke waktu, bahkan terhadap pemimpinnya sendiri. Ya kan? Mereka pingin pemerintah ini memberikan subsidi. Mereka ini pingin pemerintah ini memberikan bantuan langsung tunai di masa COVID ini. Tapi di satu sisi mereka nggak mau kalau pajaknya ditarik. Logikanya itu dari mana pemerintah nyari duit? Kan gitu ya. Nah, jadi memang gila ya, masyarakat kita ini harus kita pahami semakin gila dari waktu ke waktu. Kalau ibaratnya cewek atau cowok ya, makin posesif dari waktu ke waktu. Tuntutannya makin banyak. Makin dimanjain, makin menjadi-jadi gitu. Nah, inilah tuntutan yang harus kita penuhi, harus kita fulfill di dalam tugas kita sebagai debater, yaitu dampak ketiga. Bagaimana Anda dapat meyakinkan kepada masyarakat bahwa solusi yang Anda bawa itu akan efisien di sisi mereka, kemudian memungkinkan untuk mereka terapkan dan terjangkau dari segi cost mereka. Karena kita tahu yang paling dirugikan apabila kandang baterai ini dilarang adalah peternak-peternak kecil. Sampai di situ poinnya? Nah, inilah 3 layer utama yang mesti terpenuhi di dalam mosi debat filosofis. Itu persoalan memahami ya. Kemudian untuk berargumentasi, kita masuk segmen yang kedua, yaitu bagaimana berargumentasi dengan mosi filosofis. Starting pertama, ini saran dari saya, kalau mungkin Anda punya ide yang lebih menarik, silahkan. Ini berdasarkan pengalaman saya di penjurian dan sebagai debater. Ketika saya ingin berargumentasi, di mosi debat filosofis, hal pertama yang saya dudukkan adalah apa yang saya percayai. What I believe. Sering ya, kalimat debater tuh kayak ini. Kami percaya, kayak gitu ya. Kami percaya Dewan Juri, misalnya, Dewan Juri yang terhormat, kami percaya bahwa hak asasi, hak untuk hidup dengan layak adalah hak yang semestinya dapat diberikan tidak hanya kepada manusia, namun juga kepada hewan dan makhluk-makhluk hidup lainnya. Dan kami juga percaya bahwa di sisi yang lain, peternak-peternak lokal itu harus dapat diakomodir dengan kebijakan apapun yang dihasilkan oleh pemerintah. Karena kita tahu bahwa mayoritas dari peternak kita di Indonesia, Dewan Juri yang terhormat, merupakan peternak kecil. Nah, kalau saya mungkin starting pertamanya mesti debat filosofis adalah value apa yang saya pegang. Ya. Kayak branding ini. Contohnya, saya contohin lah iklan rokok misalnya. Teman-teman pernah nggak lihat orang ngerokok dalam iklan rokok? Pernah nggak? Nggak pernah. Pernah nggak ngelihat bungkus rokok di dalam iklan rokok? Pernah nggak? Nggak pernah kan? Tapi tagline kan? Tagline. Misalnya, pria punya selera. Gitu ya. Atau suka tantangan. Berani beda. Ya kan? Apalagi misalnya? Talk less, do more. Kan kayak gitu ya? Tagline-nya, jargonnya. Nah, jadi, what they believe, itu yang akan menjadi penentu orang akan membeli produk mereka. Secara logika lah, kalau misalnya kita cuma melihat permukaan saja, layer satu saja, mungkin secara logika, apa sih hubungannya iklan rokok sama produk mereka? Apa sih hubungannya? Nah, tapi tujuan mereka untuk menegaskan eksistensi produk mereka dan penawaran mereka adalah mereka menggunakan tagline-tagline tadi. Mereka menggunakan iklan-iklan kayak jarum misalnya kan. Ini saya bukan endorse ya, ini contoh. Saya nggak merokok juga. Nah, jadi kayak iklan jarum misalnya gitu kan, rokok jarum. Kan iklannya itu durasinya panjang ya, mau sampai 30 detik. Orang-orang lagi adventure gitu kan ya. Nah, coba kesan apa yang ingin dia ciptakan? Branding bahwa merokok itu kesannya macho, kan gitu ya. Walaupun dia tidak menunjukkan aktivitas merokok itu sendiri. Contohnya. Kemudian yang kedua, Starbucks. Nah, ini contoh yang paling bagus untuk menyampaikan branding. Logikanya, siapa yang mau minum kopi dengan harga 60.000 kalau kita bisa beli kopi harga 5.000 di warung?
Logikanya coba. Secara logika kan lebih hemat ya. Kita beli kopi di warung ya, 5.000 ya. 5.000. Dan apalagi kalau kita beli saset, kopi Torabika atau kopi dan sebagainya macamnya, cuma 1.000 satu saset. Murah banget buat di rumah. Tapi kenapa kok Starbucks masih eksis dan menjalankan bisnisnya sampai sekarang? Karena mereka bermain di branding. Nah, jadi hal kedua yang ingin saya sampaikan hal pertama yang ingin saya sampaikan di Mosi Filosofis ini adalah branding value. Bahwa kalian tunjukkan bahwa kalian di sisi pro, kalian sedang memperjuangkan value apa, dan kalian di sisi kontra sedang memperjuangkan value apa. Value-nya boleh sama, Bang, pro dan kontra, boleh, nggak masalah. Pun jika seandainya value-nya sama antara pro dan kontra, pertandingannya itu bukan di persoalan siapa value-nya lebih hebat, bukan. Tapi pertandingannya itu adalah siapa yang dengan proposal mereka masing-masing dapat mencapai value tersebut lebih baik di sisi mereka. Artinya, misalnya kayak persoalan kandang baterai tadi, siapa yang lebih dapat memastikan terjaminnya hak-hak hidup si ayam tadi? Apakah itu di proposal pro ataupun di proposal kontra? Oke, itu yang pertama. Ya, kalau saya sampaikan value-nya apa. Nah, kemudian yang kedua, tips berargumentasi yang kedua untuk mosi filosofis, saya akan lakukan penggiringan opini terlebih dahulu. Kenapa? Teman-teman pasti pernah dengar ya bahwa salah satu tugas kita sebagai debater itu khususnya pembicara pertama adalah menyampaikan background. Sering dengar ya, background, latar belakang. Apa sih yang Anda ketahui tentang latar belakang? Kalau saya tanyakan itu kebanyakan kepada peserta kelas saya, itu kebanyakan mereka bilang kayak gini. Background itu adalah latar belakang, ya, definisi, kemudian runutan peristiwa, kronologis peristiwa, dan segala macam. Terlalu panjang penyampaiannya. Kalau dari saya bisa menyimpulkan itu dalam satu kalimat. Ya, ini penting ya buat yang lagi skripsian mungkin, atau yang mau ikut lomba LKTI, mau ikut lomba debat, Anda mesti tahu apa sih urgensi dan esensi dari background tersebut. Nah, esensi dari background itu adalah sebuah upaya, ini boleh dicatat ya, upaya kita untuk menggiring opini. Ya, background itu adalah upaya kita untuk menggiring opini, baik itu pembaca ataupun dewan juri ya, ataupun pendengar, agar mereka mendapatkan urgensi dengan apa yang ingin kita sampaikan. Atau simpelnya adalah background-nya adalah upaya penggiringan opini untuk orang merasa penting dengan apa yang kita perdebatkan. Kayak gitu. Sama kayak gini, ketika kalian skripsi, coba, pengujinya pasti nanya kayak gini. Oke, dia pasti nanya kayak gini. Urgensi penelitian Anda ini apa? Kayak gitu. Jadi, apa yang membuat orang tertarik sehingga pada akhirnya penelitian Anda tersebut, judul Anda tersebut layak untuk disahkan. Ya kan? Kalau dalam konsep perdebatan, background itu adalah upaya Anda menggiring opini supaya orang aware bahwa isu ini memang penting untuk diperdebatkan. Paham sampai situ? Jadi kalau orang merasa nggak penting dan nggak menyimak penyampaian Anda, ya berarti Anda gagal menunjukkan urgensinya. Maka disitulah tugas latar belakang untuk menggiring opini tersebut. Nah, gimana caranya menggiring opini, Bang? Nah, cara menggiring opini versi saya adalah, saya akan mulai dari hal-hal yang general terlebih dahulu. Jadi gini, teman-teman, sifatnya itu adalah kerucut. Ya. Ini karena saya juga punya background seorang penulis esai dan juga penulis lepas di koran, salah satu koran, enggak salah satu ya, di berbagai koran lokal maupun koran nasional. Jadi ini saya akan kasih tipsnya. Cara membangun background yang baik itu, ya, cara menggiring opini yang baik itu adalah kita mulai dari hal yang umum ke hal yang spesifik. Ya, dia seperti menjaring. Kita menjaring banyak orang untuk kemudian mendapatkan atensi mereka sampai kita menggiringnya dari kalimat per kalimat sampai ke hal yang lebih spesifik. Dan ingat teman-teman bahwa logika di dalam debat itu tidak boleh ada lompatan. Ya, misalnya gini, contoh lompatan itu gini. Anda mengatakan bahwa Anda mendukung hak asasi untuk hewan. Terus Anda mengatakan dengan kita menggunakan kandang besar, maka akan tercapai yang namanya hak-hak hewan tadi. Tapi Anda tidak ada menjelaskan bagaimana kemudian kandang besar tadi dapat mencapai hak hewan tadi. Nah, jadi kita di dalam berlogika tuh ada step stone-nya ya, ada batu loncatannya. A ke B, B maka C, C maka D, D maka E. Nah, jadi kita nggak bisa A maka E, nggak bisa langsung loncat ke sana. Ya, kita harus bangun step stone-nya dulu. Kalau dalam istilah ilmu logika, ada istilahnya tuh silogisme. Pernah dengar? Silogisme, A maka B, B maka C. Berarti A maka C. Kayak gitu. Nah, jadi
sebagai debater kita harus menjelaskan step by step logika yang kita bangun. Karena itu adalah penilaian utama bagi dewan juri, terutama dalam pertandingan debat. Kalau Anda langsung menjustifikasi tanpa ada runutan logika yang benar, maka itu tidak dikredit oleh dewan juri. Mungkin dewan juri akan menghitung itu sebagai oke, ini klaimnya bagus, tapi itu tidak dapat stand, apalagi ketika itu dapat dipatahkan oleh argumentasi ataupun bidasan dari tim lawan. Jadi itu gampang jatuh kalau argumen Anda tidak mematuhi yang namanya prinsip-prinsip berlogika tadi. Oke? Nah, itu hal kedua, tips berargumentasi dari saya. Kemudian yang ketiga, tips dari saya untuk berargumentasi mosi debat filosofis adalah kuasai ilmu storytelling. Kuasai ilmu storytelling. Saya akan memberikan contoh, teman-teman. Ilmu storytelling ini maksudnya apa? Ilmu untuk bercerita. Ilmu untuk bercerita. Nah, seringkali debater yang mungkin sudah mendalami ilmu debat selama bertahun-tahun terjebak dengan pemikiran yang kaku. Saking logisnya, mereka kaku. Jadi nggak bisa melakukan storytelling, karena bacaannya selama ini hanya baca berita, terus baca-baca jurnal, dan mereka lupa bahwa ternyata storytelling adalah salah satu kemampuan yang penting untuk menjadikan Anda sebagai debater yang hebat. Nah, kemampuan storytelling ini, saya akan langsung contohkan contohnya ya, contoh nyatanya dalam kehidupan sehari-hari. Anda lihat, contoh misalnya kayak Starbucks tadi, balik ke Starbucks tadi. Orang minum di sana sebenarnya persoalan rasa kopi, kualitas kopi itu nomor 2, nomor 3, teman-teman. Yang orang beli dengan uang 50.000 tadi adalah story-nya, ceritanya. Menjadi siapa mereka dengan minum Starbucks itu? Ya kan? Coba lihat, apa filosofi Starbucks? Saya pernah ke cafe Starbucks ini. Coba, apa filosofi Starbucks yang mereka pampangin di jendela kaca mereka dan di etalasi mereka? Coba. Coba, ada satu orang, ada yang bisa nggak menyampaikan apa filosofi Starbucks? Medan banyak kan? Ada Starbucks kan? Di mall-mall banyak ya? Nah, oke, ini saya contohin. Mungkin Anda melihat tapi mungkin tidak mengamati. Filosofi Starbucks itu setelah 2008, mereka buat filosofi kayak gini. Kalau nggak salah saya, mungkin boleh dikoreksi kalimatnya, kalau mungkin saya keliru. Kalimatnya itu kira-kira maknanya begini, bahwa Starbucks itu mengedepankan kesempurnaan dalam hal pengalaman kita sebagai penikmat kopi. Nah, itu filosofi yang mereka kedepankan. Jadi kalau Anda merasa ada yang kurang enak dari kopi, mungkin Anda sedang tidak berada di Starbucks. Nah, seperti itu brand yang mereka bangun, seperti itu narasi yang mereka bangun. Sehingga pada akhirnya, ketika orang minum di Starbucks, meskipun harus merogoh kocek sampai 60.000 sampai 100.000, orang ngerasa worth it dengan apa yang mereka dapatkan. Apa yang mereka beli? Cerita. Story. Ya enggak? Oke, itu contoh Starbucks. Saya akan contohin dengan hal yang lebih sensitif. Ini mohon maaf ya, saya bukan mendiskreditkan hal-hal tertentu, tapi ini contoh ya, contoh. Saya contohkan ke dunia militer. Menurut teman-teman, worth it nggak nyawa kita mati di medan perang, sementara kita nggak mendapatkan gaji yang pantas atau mungkin keuntungan yang pantas? Worth it nggak? Contoh misalnya tentara mati di medan perang untuk bertempur, worth it nggak? Kalau secara logika awam, itu nggak worth it sama sekali. Masa ya kita mati di medan perang, orang enak bisa hidup. Ya kan? Ayah kita, saudara kita, atau mungkin kita sendiri mati di medan perang. Worth it? Nggak worth it. Tapi ketika story-nya dibangun, ceritanya bahwa mereka adalah pahlawan kita, dibangun runutan ceritanya, mulai dengan peristiwa bahwa kita membutuhkan seseorang yang bisa melindungi NKRI. Kita butuh orang yang akan berjuang, yang mereka tidak hanya concern ke diri mereka sendiri atau keluarga mereka sendiri, tapi mereka peduli kepada kemaslahatan bangsa. Dan mereka siap maju, bertempur, bahkan rela mengorbankan darahnya demi masa depan yang lebih baik bagi Indonesia. Dan kami percaya bahwa, nah kayak gitu ya, mereka dibumbui dengan sebuah story kepahlawanan tentang cerita pengorbanan yang pada akhirnya orang pun mengagumi hal tersebut. Sampai situ, Pak? Jadi ketika sesuatu itu cenderung tidak masuk akal dari segi logika kalian, apakah itu logika efisiensi, apakah itu logika keuntungan, what is benefit for me,
Ya kan? Kan kayak gitu ya. Maka titik beratnya itu ada. Apakah kalian dibayar untuk ini? Apakah kalian digaji untuk ini? Nah, tapi kita sebagai aktivis, sebagai volunteer, memiliki sebuah value, ya kan? Ada value yang kita perjuangkan. Kita sharing terkait hal tersebut, itu akan menjadi inspirasi bagi orang lain. Nah, seperti itu pula dalam debat, teman-teman. Bahkan hal sereceh kandang baterai pun, ketika Anda bisa membangun story-nya, orang akan terpengaruh dengan argumentasi Anda. Maka, poin ketiga dari hal filosofis, tips saya dalam hal berargumentasi adalah kuasai storytelling. Ya, kalau kata orang di Medan itu apa? Tukang olah ya. Tukang olah. Padahal itu barang nggak penting, tapi orang jadi beli loh. Pernah nggak kalian ngelihat orang yang jual barang-barang antik gitu ya? Saya tanyakan dulu coba, ada kan ya lukisan yang cuman bagi orang awam kelihatan kayak coret-coretan, tapi kok bisa harganya 1 M, kok bisa harganya 100 juta? Karena ada cerita di balik itu. Iya kan? Kayak itu, yang terbaru yang sering nongol di Instagram. Coretan rumus E sama dengan MC kuadrat Einstein. Secara logika, kita kan udah tahu semua rumus, semua kita kan udah tahu rumusnya. Nggak ada rahasia lagi di sana kan? Tapi kenapa kok secari kertas itu laku dengan nilai 10 miliar? Karena ada cerita di balik itu. Oh, ini adalah tulisan tangan Einstein. Iya kan? Kalian nonton konser Ariel Noah, dapat gitarnya ditandatangan langsung oleh Ariel. Kayak gitu. Ya kan? Nah, terus kemudian ketika dilelang dalam konser Amal misalnya itu laku 60 juta. Padahal itu gitar cuman paling 3 juta atau 10 juta paling mahal. Kenapa kok bisa laku 60 juta? Mereka bukan membeli gitarnya, mereka membeli value, story di balik cerita itu, teman-teman. Jadi ketika Anda menjadi debater, mungkin hal yang Anda sampaikan hanya berkenaan tentang kandang baterai yang mungkin tidak begitu banyak impact-nya terhadap kehidupan manusia. Tapi ketika Anda bisa membawakan story yang bagus, yang itu menyentuh tidak hanya logika mereka, tapi menyentuh hati mereka, mengetuk nilai-nilai yang dipegang oleh kebanyakan orang, maka Anda akan bisa meyakinkan mereka bahwa ini penting. Got my point? Oke. Nah, itu kira-kira 3 tips memahami dan 3 tips berargumentasi yang bisa saya paparkan. Mungkin selebihnya saya akan buka ini ya, mungkin saya serahkan ke moderator. Saya lebih tertarik untuk diskusi interaktif. Jadi kalau ada yang punya pengalaman, koreksi atau mungkin hal yang mau dikonsultasikan, boleh di kesempatan kali ini saya kembalikan ke Mbak Jessica. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Edwin atas materinya. Buat teman-teman para peserta yang punya pertanyaan boleh di drop ya ke chat box atau mungkin mau turn on your microphone, nggak apa-apa ya guys. Oh, mantap ya. Partisipan kita malam ini ada 68 ya. Keren, keren, keren. Thank you teman-teman udah hadir di kelas saya hari ini. Thank you. Itu ada yang resen kayak. Kira-kira teman-teman ada yang ingin bertanya nggak seputar yang udah dijelasin sama Bang Edwin tadi? Assalamualaikum Kak. Iya. Mohon izin bertanya, apa boleh? Boleh. Mohon maaf sebelumnya tidak on cam karena ini sinyalnya buruk sekali. Oke, langsung ke pertanyaan ya Kak. Kan ini saya tadi tertinggal, udah akhir-akhir ini masuk kan. Nah ini mau izin bertanya Kak, ini sesuai pengalaman saya dalam berdebat ya. Nah saya itu tipe orangnya tuh kalau berdebat tuh kayak nggak bisa kalau ngomongnya itu kayak agak pelan, tapi itu cepet banget kayak ngerap gitu loh. Terus kalau dapat shock motion kan harusnya tuh mikirnya cepet. Terus kan
thinking out of the box. Nah, kadang tuh Kak, buat mikir secepat itu tuh nggak bisa, padahal kan harus dapat ide secepat itu, kadang dalam waktu 15 menit ataupun 20 menit. Nah, itu bagaimana sih tips yang pertama untuk bicaranya tuh supaya nggak nge-rap, terus yang kedua biar bisa kalau dapat shock motion itu dapat ide yang cepat gitu. Gimana sih tips and tricks-nya? Terima kasih. Thank you Arinda. Boleh dijawab ya Bang Edwin. Oke, saya simpulkan tadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama, gimana soal rap ini ya, berbicaranya terlalu cepat, dan yang kedua adalah terkait bagaimana cara berpikir cepat. Nah, pertama saya mulai dulu untuk soal rap. Sebenarnya untuk berbicara cepat itu kalau menurut saya adalah style ya. Yang terpenting itu controlling-nya, teman-teman. Ini saja saya menyampaikan materi tadi itu cenderung berbicara agak lebih cepat. Kenapa? Karena kalau saya bicara lambat, contoh misalnya gini ya, kayak orang-orang di pesta ya. Hadirin yang saya muliakan, mari kita dengarkan. Nah, kalau misalnya saya ngomong kayak gitu, saya akan pasti ngantuk, langsung bubar ini. Nah, ini partisipan 68 ini hilang, tinggal 8 orang lagi kan. Yang itu pun datangnya pun karena ya segan sama saya, misalnya kayak gitu kan, karena adik-adik Winan. Nah, jadi nggak apa-apa kalau Anda berbicara cepat, yang terpenting itu controlling-nya. Ya. Dan positifnya ada kok. Ketika Anda berbicaranya itu cenderung cepat, itu justru akan lebih banyak poin dan materi yang bisa Anda sampaikan di dalam waktu yang singkat tadi. Karena kan kita debate itu kan cuma punya waktu 7 menit ya. Taruhlah misalnya bicara efektif kita 5 menit, 2 menit kita alokasikan untuk menerima interupsi. Nah, itu memang berbicara cepat itu akan cukup membantu sehingga pada akhirnya materi Anda padat. Itu komentar saya untuk pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana tips berpikir cepat? Nah, saya menilai bahwa ini sebenarnya adalah persoalan dasar dari setiap debater. Kenapa? Karena debate itu, selain kemampuan berbicara, selain kemampuan critical thinking, juga kemampuan kecepatan Anda merespon, atau kecepatan Anda berpikir. Mungkin kita udah buat case yang Anda rasa sempurna gitu di case building, tapi ternyata Anda dapat lawan yang lebih sempurna lagi, misalnya. Dan kemudian bisa menjatuhkan argumentasi yang sudah Anda bangun. Dan pada akhirnya itu memaksa kita untuk berpikir ya. Memaksa kita untuk berpikir cepat, kira-kira apa sanggahan atau penguatan yang akan kita berikan supaya argumentasi kita tetap stand. Nah, kalau tips dari saya itu lebih ngasih tips itu 3 ya. 3 tips untuk berpikir cepat dalam hal ini. Yang pertama adalah ketika Anda sparring ataupun ikut lomba debat, itu berlatihlah dengan mosi-mosi impromptu. Itu yang pertama. Berlatih dengan mosi impromptu dan tidak lihat gadget. Oke, itu akan membantu Anda. Itu alasannya kenapa kok Puspresmas itu membuat ketentuan KDMI dan NUDC itu impromptu. Kenapa? Karena kalau kita punya waktu untuk searching atau punya waktu yang katakanlah untuk memprepare motion dalam waktu yang cukup lama, 5 hari, seminggu, dan sebagainya, itu apa yang menjadi isi kepala dan pemahaman kita itu cenderung tidak keluar. Jadi pada akhirnya perdebatan itu hanya menyajikan apa yang kalian baca di website. Nah, jadi itu tips saya yang pertama. Berlatihlah dengan mosi impromptu dan berlatihlah dengan mosi-mosi yang terbaru dan case building nggak ngelihat gadget. Itu yang pertama. Kemudian tips saya yang kedua, untuk berpikir cepat itu ini apa ya? Saya katakan berpikir cepat itu sebenarnya adalah life skill ya, life skill. Jadi skill kehidupan. Makanya saya bilang orang-orang yang pandai ngeles ya, pandai ngeles dengan temannya, dengan keluarganya, itu adalah orang yang punya satu bakat untuk menjadi debater. Jadi kemampuan ngeles ini, itu adalah suatu hal yang cukup mendukung Anda sebagai debater, kayak gitu. Nah, oke Bang, aku orangnya nggak hobi ngeles Bang, aku hobinya kalau salah ya salah Bang, akui kesalahan. Gimana cara aku untuk mendidik itu dalam kehidupan sehari Bang? Bisa, bisa. Nah, gimana caranya? Caranya itu adalah Anda jadi pemateri, kayak saya. Jadi materi. Ini kan saya nggak tahu nih apa yang mau kalian tanyakan. Apa yang mau Anda tanyakan, saya nggak tahu. Oke lah kalau yang teman-teman tanyakan itulah apa yang biasa saya dapatkan ketika saya ngisi kelas misalnya. Nah, taruh kalau misalnya materi ini baru. Bisa jadi pertanyaan Anda out of the box kan, yang mungkin di luar saya pikirkan. Jadi saran saya kalau Anda orang yang lurus-lurus tabung, istilahnya dalam kalau kata pepatah, coba sesekali dalam komunitas debat tuh Anda juga jadi pemateri, mengajar, atau mungkin kalau di kampus Anda itu semuanya pinter-pinter semua, coba Anda roadshow ke sekolah-sekolah. Mungkin sekolah Anda dulu SMA kan ya,
ngajar debat gitu kan ya. Nah, kan bisa jadi dengan ngajar tadi pasti banyak pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu akan membantu Anda untuk berpikir cepat. Karena sebagai pemateri, mentor, coach, guru itu nggak boleh kelihatan bodoh. Jadi otomatis harus memberikan jawaban yang kalaupun kita mungkin belum kuasai bidangnya, cara menjawab kita harus benar. Kayak gitu. Itu tips yang kedua, jadilah guru, jadilah mentor. Kemudian tips yang ketiga, supaya Anda bisa berpikir cepat, coba berlatih untuk istilahnya mendiskusikan hal-hal tertentu bersama teman Anda. Cari teman Anda yang mungkin satu concern untuk membahas isu tertentu. Misalnya isu feminis, atau isu apa, atau isu pangan, isu ekonomi, kan macam-macam ya. Nah, cari teman yang sesuhu untuk berdiskusi. Bang, aku tinggal di lingkungan yang toksik, Bang. Mereka ceritanya tuh cerita barang-barang branded aja, Bang. Ya udah, Anda cari komunitas-komunitas debat untuk bisa bergabung. Nah, salah satunya kayak bergabung ke MDF ini kan juga salah satunya menemukan teman kan. Menemukan teman untuk berdiskusi, concern terkait hal yang sama, kayak gitu kan. Jadi, kalau kata Buya Hamka itu adalah Anda akan menemukan apa yang Anda cari. Kayak gitu. Kalau yang Anda cari di Instagram, misalnya Anda scroll tentang video-video TikTok, joget-joget, ya itu yang akan direkomendasikan terus. Tapi kalau Anda mencari tentang ilmu pengetahuan, sejarah, atau case study, ya itu akan direkomendasikan terus-menerus. Jadi, algoritmanya seperti itu. Itu 3 tips dari saya berpikir cepat. Ya, mudah-mudahan dapat membantu. Siapa penanya tadi? Dari Mbak tadi. Terima kasih. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Bang Edwin. Mungkin udah jelas ya buat Arinda. Next ini ada yang raise hand Bang dari Dion. Dion Nazia mau open mic. Iya Kak, iya izin bertanya. Kak, sebenarnya saya cukup tertarik dengan penjelasan Kakak terkait bagaimana cara mengakali sesuatu yang logika itu dengan story gitu. Nah kan, tapi Kak kalau contoh-contohnya udah Kakak sebutin juga tadi kan. Tapi saya masih bingung loh Kak, maksudnya mengkomparasinya dengan kasus atau case yang justru itu adalah bertentangan dengan moral gitu Kak. Karena saya kayak pernah melihat sebuah mosi, mosinya itu gini Kak, dewan ini akan menghukum orang-orang yang melakukan pembayaran tebusan gitu. Nah di sini kan aktornya itu kan sebagai korban ya, tapi sebagai negara dia tuh memiliki adanya urgensi, yaitu di mana untuk mengurangi adanya kasus penculikan karena tidak ada lagi orang yang mau membayar. Tapi di lain sisi itu kan sesuatu yang bertentangan dengan moral kan Kak. Maksudnya dia itu korban loh, kenapa dia harus dihukum gitu. Nah itu tuh kan sesuatu yang bertentangan dengan moral. Itu gimana cara ngakalinya agar di posisi pemerintah itu, maksudnya se-urgent itu loh di negara itu, se-urgent itu gitu, sepenting itu bagi negara, biar dia mengorbankan satu orang atau mengorbankan orang-orangnya, yang penting tujuan negara tercapai gitu. Nah kalau seandainya itu diakali dengan story atau maksudnya dengan romantisasi yang telah Kakak jelaskan tadi, itu gimana Kak gitu. Saya masih belum nangkap untuk kasus-kasus yang justru bertentangan dengan moral gitu Kak. Terima kasih. Oke. Nah, pertama gini dulu. Kalau ini perlu saya disclaimer dulu ya, bahwa story itu adalah untuk membalut argumentasi. Jadi dia bukan menjadi inti dari argumentasi, dia adalah membalut argumentasi. Nah, jadi ketika menghadapi mosi yang serupa, itu salah satunya kayak itu ya, dewan ini akan menghukum mereka yang memberikan tebusan. Atau mungkin mosi-mosi lain kayak persoalan LGBT, itu juga cukup sensitif ya, dan bagi sebagian pihak mengatakan itu berat sebelah gitu ya. Padahal sebenarnya ini harus kita pilih terlebih dahulu. Pertama, ini adalah jenis mosi kebijakan. Bahwasanya yang akan kita perdebatkan adalah kira-kira kebijakan pemerintah apa yang akan kita pakai. Apakah kita akan menghukum mereka yang beri tebusan, ataukah kita tidak akan menghukum mereka, kan seperti itu. Nah, hal pertama yang harus kita dudukkan dengan benar itu adalah kira-kira apa yang menjadi permasalahan utama. Ya, permasalahan itu yang harus kita tahu. Dan yang kedua adalah kondisi ideal apa yang ingin kita capai, tujuan apa yang ingin kita capai dari sisi status quo. Nah, setelah kita tahu dua hal tersebut, baru kita temukan celahnya. Nah, di mana sebagai debater, salah satu skill yang akan dituntut dari seorang debater itu adalah melihat celah tersempit sekalipun, bahwa ternyata dalam argumentasi yang kelihatannya impossible, ternyata masih ada celah. Nah, gimana caranya? Karakterisasi. Nah, ini penting banget di dalam debat. Karakterisasi. Ada 3 hal yang perlu kita karakterisasi dalam debat. Yang pertama itu adalah, nah ini di luar konteks ya, karena tadi pertanyaannya ke hal ini, jadi saya akan masuk ke persoalan karakterisasi. Ada 3 hal yang perlu kita karakterisasi dalam sebuah mosi debat. Yang pertama,
karakterisasi masalah. Ini jenis masalahnya seperti apa, tingkat berbahayanya seperti apa, kemudian nilai prioritasnya seperti apa. Nah, kalau kita kaitkan dengan persoalan tebusan tadi, kita harus tahu dulu, asal muasal pemerintah ingin menghukum mereka yang memberikan tebusan tadi terhadap kasus penculikan tadi itu kenapa? Nah, itu harus berangkat dulu dari persoalannya. Misalnya, permasalahannya kita identifikasi bahwa maraknya terjadi kasus penculikan ya akhir-akhir ini di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, kasus penculikan ini, premis kedua yang kita bangun adalah kasus penculikan yang marak terjadi di Indonesia ini disinyalir oleh besarnya keuntungan yang mungkin didapatkan oleh si penculik tadi. Itu premis dua. Premis ketiga, kenapa mereka merasa ini besar keuntungannya? Karena selama ini korban cenderung panik dan takut sehingga pada akhirnya mereka bayar tebusan. Nah, itu premis ketiga. Masuk kita kepada premis keempat. Dan oleh karena itu, pemerintah berpikir bahwa ketakutan mereka untuk melanggar hukum itu harus diperberat ketimbang ketakutan mereka terhadap seruan penculik tadi. Nah, itu pertama yang harus dikarakterisasi, masalahnya apa. Kemudian yang kedua adalah karakterisasi variabelnya, subjeknya. Nah, kira-kira karakter masyarakat itu, karakter penculik itu seperti apa? Tujuan utama dia apa? Tebusan kan? Iya nggak? Membunuh itu kan Iya, Kak. bisa dikatakan tidak menjadi concern utama si penculik. Tahu nggak? Iya, Penculik itu iya. nggak punya niat utama untuk menculik. Tidak punya niat utama untuk bunuh. Mereka itu akan menggunakan sandera sebagai ancaman untuk mendapatkan tebusan. Jadi tujuan utama mereka adalah tebusan. Itu karakteristik pertama. Kemudian yang kedua adalah karakterisasi juga dari segi pemerintah. Pemerintah itu tentunya melalui kepolisian mesti hadir sebagai pihak yang akan melindungi dan menjaga keamanan masyarakat. Ya kan? Nah, jadi hadirnya polisi tadi, tahap intervensi mereka sampai pada tahap apa? Misalnya, mereka akan melakukan pemetaan, mereka akan melakukan penangkapan terhadap si penculik tadi. Yang tentunya, in the end of the day, kita menginginkan adanya keselamatan dari sandera tadi. Kan gitu kan? Berarti pertaruhan kita di sini adalah si sandera. Bagaimana caranya, tanpa uang tebusan, kita dapat menyelamatkan sandera. Kayak gitu. Itu karakterisasi yang kedua. Dan yang ketiga, karakterisasi tujuan apa yang ingin kita capai. Nah, itu tujuan tadi adalah yang pertama, sebagai pihak yang membayar tebusan, atau pihak korban, keluarga korban, pasti kita menginginkan yang namanya keselamatan sandera tadi, entah itu anak kita, orang tua kita, atau kerabat kita, kan kayak gitu. Nah, sedangkan di sisi pemerintah tentunya ingin memastikan bahwa kejadian yang serupa tidak akan terulang kembali. Nah, setelah kita melakukan karakterisasi tadi, baru kita bangun list prioritasnya. Prioritas utama kita adalah tentu untuk menyelamatkan sandera. Berarti, di sisi pro, yang menginginkan adanya sanksi bagi mereka yang membayar tebusan tadi, kita harus membangun sebuah proposal, ya, sebuah proposal bagaimana caranya menyelamatkan sandera tanpa membayar tebusan. Itu dulu yang harus kita temukan. Nah, fokus utama adalah menyelamatkan sandera, kan? Oke, setelah kita mampu memberikan rasionalisasi ataupun proposal yang cukup masuk akal untuk menyelamatkan sandera tadi, baru masuk kepada proposal yang kedua, yaitu untuk melakukan solving terhadap bagaimana mencegah terjadinya kepanikan sesaat yang dialami oleh keluarga korban tadi. Kecenderungan orang panik kan? Bayangkan ketika adik Anda diculik misalnya, terus datang pembunuh atau penculik tadi, mereka menelpon menyampaikan bahwa oke, adik Anda diculik, silakan Anda bayar tebusan sekian untuk kalau Anda ingin dia tetap hidup, kan kayak gitu ya. Nah, jadi proposal yang kedua adalah bagaimana mencegah kepanikan terjadi di sisi keluarga korban tadi. Oke, dan baru masuk kita kepada layer ketiga. Layer ketiga adalah bagaimana Anda meyakinkan kepada masyarakat bahwa masyarakat bisa percaya pada institusi kepolisian, bahwa institusi kepolisian dapat menangkap penculik tadi dan memastikan ini dapat mengakhiri tindakan kebijakan denda ini dapat mengakhiri penculikan ini untuk selama-lamanya. Nah, itu. Jadi, ada 3 layer yang bisa meyakinkan. Kalau misalnya 3 layer ini sudah terpenuhi, pertama, kita sudah bisa menemukan cara proposal untuk menyelamatkan si sandera tadi tanpa harus membayar tebusan, ya, itu Anda akan berhasil di layer pertama. Layer kedua, bagaimana mencegah kepanikan di sisi ini korban, dan yang ketiga adalah bagaimana Anda dapat meyakinkan bahwa proposal Anda ini tadi masuk akal dari segi logika masyarakat dan ini acceptable. Jadi kalau kita sudah melihat itu secara keseluruhan, maka ini tidak impossible lagi bahwa ini ternyata dapat kita menangkan kayak gitu. Jadi persoalan justifikasi hukum tadi, wah ini kan apa ya istilahnya kayak sangat menyakiti sekali ya, masa ya sudahlah orang jadi korban, kemudian mereka didenda lagi atau disanksi lagi oleh pemerintah,
Kalau kita sudah mampu menjawab bahwa ternyata ada solusi lain selain tebusan, itu akan terpatahkan. Kalau kita bisa menjawab dengan mengatakan bahwa kepanikan ini dapat teratasi di sisi tim pro, maka ini dapat dibenarkan. Dan yang ketiga, ketika kita mampu meyakinkan masyarakat bahwa sanksi ini sejalan dengan ranah hukum dan tentunya dapat diterima dari segi logika masyarakat, ya. Apalagi kan ini menguntungkan masyarakat kan sebenarnya. Sandra selamat, uang selamat, ya enggak? Nah itu. Jadi saya rasa itu it's not impossible. Mungkin lebih kejelian kita dalam melihat kasus. Itu aja mungkin. Thank you. Kembalikan ke Jessica. Oke, thank you Bang. Buat teman-teman yang belum mengisi daftar hadir dan juga feedback, dimohon untuk mengisi ya. Kemudian Bang, ini ada lagi nih pertanyaan dari Elena Yovita. Maaf Kak, saya ingin bertanya, untuk yang penjelasan tadi yang konteks dimulai dari general spesifik, itu bagaimana kita kaji informasinya ya Kak? Oke, kalau jawaban awal simpel untuk pertanyaan itu. Gimana cara mulai dari hal general? Makanya Bang bilang, kalau Anda masih berpegang kepada ilmu debat tahun 2014, atau kalau bahasa saya itu zaman bahula, gitu kan, zaman lama, Anda harus mengupgrade itu. Bahwa hari ini, hal general itu berangkat dari hal yang viral. Jadi starting pertamanya adalah, apa keyword yang viral? Simpel jawabannya. Mulai dari hal yang viral. Kemudian hal yang spesifik. Mungkin Anda akan mulai masukkan pandangan ahli, pandangan pihak-pihak yang terlibat, stakeholder yang terlibat, gitu kan. Kayak masalah, tadi, contoh yang masalah hukuman sanksi bagi yang minta tebusan, memberikan tebusan tadi, gitu kan. Mungkin mulai dari hal yang viral dulu. Kasus yang terjadi di Purworejo, misalnya, atau kasus yang terjadi di Jakarta, gitu kan. Nah, baru Anda giring opininya ke bagaimana pandangan ini dari sisi kepolisian, bagaimana pandangan ini dari sisi keluarga korban, gitu kan. Baru masuk ke inti persoalannya, bahwa ternyata keluarga korban mengalami kepanikan, gitu. Gitu cara melakukan penggiringan opini. Jadi mulai dari hal yang viral, keyword yang viral terlebih dahulu. Thank you. Oke Bang, mungkin itu last questions ya dari para peserta. Kalau dari moderator, saya tarik kesimpulan bahwa untuk memulai sebuah debat itu kita perlu men-set up debate terlebih dahulu, yang mana tadi yang dijelasin oleh Bang Edwin sendiri, setup debat itu setiap tahunnya akan berkembang. Nah, jadi salah satu tips dari Bang Edwin sendiri untuk memahaminya adalah ada 3 layer yang mungkin bisa kalian coba saat latihan debat ya, dimana first layer itu bisa membicarakan apa yang viral dari topik debat yang telah diberikan atau mosi debat yang telah diberikan. Kemudian di second layer, kalian bisa membahas mengenai impact atau dampak apa yang bisa kalian berikan kepada masyarakat. Dan layer yang ketiga adalah kalian harus mampu meyakinkan masyarakat melalui proposal yang kalian tawarkan. Selanjutnya, bergerak kepada berargumentasi. Tips dari Bang Edwin sendiri itu adalah kalian bisa saja melakukan branding value, kemudian menjelaskan background, yang mana definisi background menurut Bang Edwin adalah menggiring opini untuk mendapatkan urgensi. Dan yang ketiga, kita juga harus menguasai yang namanya ilmu storytelling. Kalau kita biasanya, menurut kita storytelling itu ya hanya sebatas lomba storytelling itu untuk anak SD mungkin gitu ya, yang ternyata sebenarnya itu tuh penting buat debat juga. Kemudian tadi Bang Edwin juga bahas mengenai berpikir cepat, yang dijelaskan untuk menjawab pertanyaan dari peserta, yaitu tipsnya adalah berlatih mosi-mosi impromptu, kemudian case building itu jangan lihat gadget, dan yang terakhir adalah kita bisa aja diskusi hal-hal tertentu yang mungkin concern untuk kita sendiri. Saya rasa itu sih kesimpulannya. Kemudian tadi ada yang tanya mengenai soal rekaman. Buat yang mau lihat rekamannya, itu kalian bisa subscribe dulu YouTube-nya Medan Debaters Forum, dan jangan lupa untuk follow IG kita di @medandebaters. Mungkin itu aja ya pertemuannya.
saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada Bang Edwin yang telah meluangkan waktu untuk memberikan materi pada malam hari ini, dan juga kepada para peserta. Apabila saya sebagai moderator ada salah kata, saya mohon maaf. Dan selamat malam, selamat menjalankan aktivitas kembali di esok hari. See you guys. See you. Thank you. See you. Terima kasih Bang Edwin atas waktu dan kesediaannya. Salam Bang Otma. Terima kasih banyak Bang atas undangannya Bang. Sukses buat MDF dan teman-teman semuanya. Ya, salam debat juga untuk forum debat Sumbar, Bang Edwin. Siap. Sukses selalu. Siap Bang.